Selamat malam untuk Anda yang masih atau yang baru saja mengikuti siaran kami malam hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog bisnis talk show series Energi Sukses Bisnis. Tema yang kami usung adalah Kabako, usaha kreatif kerajinan kulit juara dari Bandung, Jawa Barat. Jadi kalau Anda pernah ke Bandung, ternyata di sana juga memiliki kerajinan kulit handmade buatan tangan langsung yang ternyata kali ini ataupun nilainya pun juga sangat tinggi dikenal oleh masyarakat. Mungkin tidak hanya di dalam negeri, tetapi bagaimana nanti usaha ini bisa dikembangkan atau bahkan dikenal sampai ke mancanegara lainnya. Seperti biasa, sudah hadir di Studio Pro 3 Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini Coach ya? Kabar baik, kabar luar biasa. Ya, ini keren ini, kerajinan kulit juara dari Bandung, Kabako. Yes. Dan kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Firman Hamzah. Beliau adalah pemilik usaha Kabako Handcraft. Judulnya aja udah handcraft ini ya. Ya. Artinya benar-benar Buatan kerajinan tangan handmade asli. Dan khususnya kulit. Khususnya kulit. Nanti kita cari tahu jenis produk apa saja yang diproduksi oleh Bang atau Kang Firman Hamzah ini yang juga berada di Bandung, Jawa Barat melalui aplikasi Zoom. Kang Firman Hamzah, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Kang Rudi. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak sabar nih, saya pengen tahu banyak tentang produk-produk dari Kabako yang ternyata core-nya ini adalah kulit ini Coach ya. 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 Tapi sebelum ke Coach Getty, saya ingin dulu ke Kang Firman Hamzah ini. Mungkin bisa dijelaskan di awal ini. Ide usaha awal yang kuat sehingga atau mampu membangun usaha kerajinan kulit yang dikatakan sampai dengan saat ini menjadi juara ini, apa ini idenya ini Kang? Awalnya sih kita tuh kan 2016 itu jualan dulu sepatu kulit. Nah, dari situ kita jual online. Pas COVID sepatunya kan vakum tuh. Nah, pas lama COVID kita beralih ke produk kerajinan kulit. Nah, mulai di situ kita mendalami ide-ide tentang produk-produk kulitnya di situ sih Kang Rudi. Oke, boleh tahu ya? Selain sepatu apa aja nih produk-produknya ini Kang? Kita ada sepatu, ada dompet, ada ikat pinggang, aksesoris, ada home decor. Home decor juga kita bikin. Ya. Ini Coach, saya sambil ngintip di Google nih Coach. Iya, Kabako. Keren banget ini Coach. Keren. Keren banget, luar biasa. Jadi benar-benar produknya handmade dan memang wow, ini apa ya, artinya memiliki nilai yang sangat tinggi pastinya. Dan selanjutnya nih Kang Firman juga mungkin bisa disampaikan kepada kita. Kulit itu kan salah satu menjadi daya tarik tersendiri ya untuk produk-produk yang kita miliki. Bahkan di Indonesia pun cukup banyak yang memiliki kerajinan kulit. Nah, apa nih kalau dari Kabako kelebihan dan keunikannya dari produk kreatif Kabako ini, dan bagaimana sih pesaing usaha yang sejenis lainnya? Untuk Kabako kita itu kelebihannya itu dari handmade-nya itu karena kita menggunakan tangannya untuk jahitannya, bukan jahitan mesin. Jadi lebih presisi dan lebih khususnya lebih kuat ya untuk produk jahit tangan itu. Dan kita itu menggunakan kulit-kulitnya kulit premium Kang. Jadi lebih kulitnya kita ada yang dari lokal juga ada, yang kita dari impor dari Italia juga ada, dari Perancis juga ada. Ya. Itu. Ya, ini sapi atau kambing ini kulitnya yang digunakan ya? Kita banyak itu sapi, kambing juga ada. Kemarin sempat pakai kulit buaya juga. Terus ada biawak. Terus ada ular. Wow. Yang terakhir serem banget. Satu lagi ikan pari. Ikan pari juga ada ya. Jadi betul-betul bisa diberdayakan ya dari berbagai kulit. Karena kita taunya kan kalau nggak sapi, kambing Coach ya, yang umum. Nah, saya sekarang pengen ke Coach Getty nih. Langkah awal apa nih Coach yang biasa disarankan bagi pelaku usaha, terutama handcraft ini kan gimana ya? Kalau kita bicara handcraft itu kan kreatif, konsisten, kerja keras itu jadi satu. Ini apa yang biasa Coach sarankan untuk pelaku-pelaku handcraft ini?
Ya, jadi bermula dari usaha rumahan gitu ya. Nih, jadi saya udah pernah ke Kabako di daerah Bandung Selatan ya, Kang Firman ya. Iya, di Jumberung, Kang. Oh, timur itu. Timur ya? Timur. Oh, timur. Bandung Timur. Jadi di bawahnya rumah Kang Firman, di atasnya workshopnya, Oke. tempat kerjanya. Jadi saya melihat bagaimana produk-produk ini dibuat dengan tangan ya. Waktu itu lagi bikin dompet, ada yang bikin sepatu gitu ya. Dan memang benar-benar manual. Nah, memulai usaha dari rumah tapi sangat profesional karena peralatan-peralatannya teratur rapi ya, dan punya semua aksesoris kerja, peralatan kerja yang lengkap sehingga orang itu tidak kerja kemana-mana karena dia kerja di satu Workshopnya meja sendiri, ya, dan dia bisa mengambil barang-barangnya di sekitarnya tanpa harus mondar-mandir. Jadi cara kerjanya sudah sangat efisien dan efektif karena memang ini pekerjaan tangan. Nah, bagi para masyarakat yang ingin berbisnis gitu ya, bisnis yang kecil atau dimulai dari diri sendiri, dari kemampuan, dari keahlian atau kesukaan terhadap hobi dan akhirnya jadi bisnis, itu nggak harus langsung mengeluarkan uang besar untuk sewa tempat gitu ya. Semua dimulai dari kecil. Jadi dari rumah ini ternyata bisa menghasilkan produk-produk yang bagus, dan Kang Firman ini sering dapat tender-tender dari institusi pemerintahan bahkan korporasi dalam membuat produk-produk kulit. Dan sering ikut pameran ya, pameran kementerian, pameran dari beberapa dinas atau instansi, dan juga menjadi kebanggaan Bandung karena sering mendapat penghargaan. Jadi dari situ baru ngelihat bisnis ini sangat punya peluang yang luar biasa ya. Karena pada awalnya Bang Firman sudah pernah cerita karena dia berbisnis dengan istrinya udah mulai capek dengan bisnis, apa nih kita tutup aja ya gitu ya. Nah, jadi dan pas kebetulan dia ikut program binaan Kominfo, itu saya yang dampingi, dan mulai tumbuh lagi semangatnya, tumbuh lagi keinginannya untuk terus membesarkan gitu ya. Karena memang kalau kita jual barang produk handcraft ini kan agak sulit untuk membuat harganya jadi murah karena memang handcraft. Karena itu adalah hasil karya, karya dalam bentuk dompet, hasil karya dalam bentuk sepatu. Jadi nilainya itu sebenarnya nilai artistik yang dibayarkan oleh pelanggan. Nah, makanya saya bilang jangan takut dengan harga. Kalau kita takut dengan harga dan kita bukan pesaing pabrikan, kita handmade seperti itu waktu itu. Itu yang membedakan ya. Membedakan seperti itu. Value-nya lebih tinggi dan kita harus bisa menjelaskan value apa yang berbeda dengan produk sejenis atau kompetitor. Mungkin banyak coach ya di masyarakat kita itu juga sebagai pelaku usaha handcraft seperti itu. Pasang surut semangatnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang juga mungkin menurun. Nah, ketika Coach Getty mendampingi Kang Firman, apa yang strategi yang dijalankan dan dirumuskan? Yang paling berjalan eksis. Yang paling pertama adalah bisnis identitasnya dikuatin dulu, brandingnya, produknya seperti apa, kualitas yang mau dibuat bagaimana, terus kita mau masuk pasar yang mana. Kang Firman ini memilih, coach kita mau masuk pasar premium karena produk kita juga bahan bakunya premium, pekerjaannya handmade dengan presisi tinggi. Dan ya udah, kalau memang ternyata kita mau tujuin ke situ, kita konsisten. Karena pasar itu ada, bukan nggak ada. Dan pasar itu harus kita edukasi. Isinya konten sosial media kita bukan cuma sekedar produk, bukan cuma foto produk, tapi foto membuat produksinya, foto pengujiannya, foto pada saat kita pameran. Dan itu pameran besar, yang beli juga toko-toko besar minta testimonial bagaimana produknya. Dan itu yang harus dilakukan. Bukan isinya cuma jualan katalog produk yang orang itu sebenarnya melihat ini nggak tahu ini value-nya bedanya apa. Jadi aktivitasnya pun misalnya dilem terus ditarik gitu ya. Terus dilekuk di apa nih menandakan lentur gitu ya. Terus dipakai jalan di suasana apa, kondisi apa, tetap menarik dan bagus. Sehingga itu menjadi tren. Ini yang harus dibuat konten-kontennya,
karena memang pada saat pendampingan saya jelasin tentang bagaimana metodologi, bukan ilmu, bukan pengalaman, karena biasanya UKM itu lebih punya pengetahuan dibanding saya terhadap produknya sendiri. Pengalamannya ya lebih jago dia. Kita nggak bisa ngajarin ilmu dan pengalaman, tapi yang saya coaching adalah metodologinya. Kalau kondisi begini, apa yang harus dilakukan? Dan itu UKM yang tahu. Dan itu adalah potensi mereka, peluang mereka yang tidak terlihat. Baik. Gitu. Ya, kita udah pendengar juga nih, Coach Getty. Silakan. Silakan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kembali ke Kang Firman, Kabako Handcraft ini. Kang, tadi kan Coach Getty bilang bahwa handcraft itu adalah suatu karya yang memiliki nilai yang lebih dibandingkan mungkin produk pabrikan seperti tadi nih Coach ya. Tentu handcraft tidak bisa kita singkirkan dari yang namanya kualitas. Seperti itu, terutama dalam produk-produk tertentu. Nah, bagaimana ini Kabako atau Kang Firman ini tetap konsisten menjaga sisi kualitas dari handcraftnya sendiri nih? Karena kan beberapa penghargaan sudah dicapai, diraih, artinya ada konsistensi kualitas yang sudah dijalankan di situ. Bagaimana nih Kang? Ya Kang Rudi, dari Kabako sih kita punya standar ya. Jadi kita membuat standar nih untuk misalnya untuk benangnya kita standarnya pakai benang linen atau kulitnya. Untuk misalnya sepatu itu minimal pakai kulit jenis pull up, terus di finishingnya itu standarnya misalnya harus di burnish dulu, harus di amplas dulu biar rapi. Dan misalnya ada pemanis sedikit untuk garis-garis itu. Nah, itu sebagai standar kita untuk Kabako. Jadi kita itu brand Kabako itu punya ciri khas. Oh, ternyata produk ini kayaknya sih punya buatan Kabako gitu Kang. Jadi bisa ada ciri khasnya. Jadi si konsumen itu udah bisa mulai menilai bahwa produk ini ternyata kualitasnya ada lebih dari produk yang lain gitu. Oke. Kalau inspirasi desain atau mungkin atau ya hal-hal seperti itu agar terus menampilkan sesuatu yang baru dan ciri khas dari Kabako, biasanya bagaimana ini? Prosesnya itu, Kang. Kita suka lihat brand-brand lain juga sih, misalnya untuk produk dompet, kita suka lihat-lihat brand lain, kita amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Misalnya ini kekurangannya apa, nah kita di Kabako kita bikin kekurangan itu untuk menutupi si produk itu gitu kan. Jadi lebih sempurna gitu. Ini saya spill lagi nih Coach, ini bagus banget nih sepatunya, memang keren banget. Sungguh keren banget ini sepatu, produk dompetnya juga mantap, packagingnya pun juga sangat dipikirkan ya. Bahkan kita melihat packagingnya aja tahu ini handmade, benar. Sudah terlihat banget handmade-nya. Kemudian foto-fotonya juga estetik banget, luar biasa lah. Nah, target utamanya siapa ini Kang? Target kita sih untuk karyawan kantor ya, untuk menengah ke atas Kang. Gitu ya. Tapi perempuan juga bisa ada nggak produk-produk perempuan yang Kabako produksi? Banyak, malah ya perempuan itu rata-rata custom ke kita. Kayak bikin tas atau dompet itu banyak kan perempuan. Iya. Jadi terima custom juga dong ya? Iya, betul. Nah, itulah kelebihan handmade itu ya. Handcraft itu bisa custom. Coach, mungkin satu hal juga yang ingin penasaran ini. Kalau dari Coach Getty, apa sih sebenarnya kunci untuk bisa maju, bisa sukses, terutama produk-produk kreatif yang dilakukan secara handmade begini nih Coach? Ya, jadi kalau kita bicara perkembangan bisnis, transaksi bisnis gitu ya, karena kita nih UKM, kalau kita transaksi retail, kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan omset yang mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau kita memenuhi pasar yang namanya B2B atau B2G, ya, project pemerintah untuk menyediakan tas bagi seluruh karyawan eselonnya gitu misalnya, atau karyawan manajerialnya gitu ya, atau kepala dinasnya dengan tas atau mungkin pakai sarung ID card gitu ya. Itu jadi sekali pesanan tuh banyak.
Sehingga kita satu transaksi, satu deal kita bikinin 100, kita bikinin 1000. Itu akan membuat kita jadi konsisten dan kita jadi berani ngegaji orang untuk membuatnya. Dibanding kita dapat satu custom gitu ya. Jadi teman-teman UKM ini udah mulai kita latih supaya kalaupun custom minimum segini gitu. Jadi kerjanya sama gitu ya. Tapi kalau satu boleh tapi harganya lebih mahal. Kenapa nggak bikinnya 4 atau 5 gitu ya, menjadi paket bundling sehingga dia bisa cari teman-temannya, mau nggak gue mau bikin nih custom. Nanti dikasih namanya gitu. Jadi kan keren, dompetnya ada namanya. Jadi nama itu dia sendiri. Strategi juga itu. Iya. Atau ada usaha-usaha orang yang mau bisnis sampingan. Maklun. Maklun. Tapi saya usulin ada desain by Kabako-nya tetap ada. Tetap harus dicantumkan atau di situ ya. produce by Kabako karena yang desain orang yang punya produk itu. Nah, itu juga menjanjikan. Jadi membantu atau saling berkolaborasi kepada orang-orang yang mau menjual produk kulit tapi dia nggak bisa buat. Nah, bisa menggunakan banyak. jasa Kabako, tetapi tetap brand Kabako harus tertera di sana. Kenapa saya bilang tetap harus ada? Karena kita juga dalam upaya nge-branding. Jangan jual kosong, karena jual kosong ya kita tukang kulit. Kita bukan tukang, kita ini adalah pebisnis yang kita mensupport. Mau bikin bisnis misalnya ada Coach Getty brand, produce by Kabako. Itu kan keren juga. Keren. Oke. Kita ke pendengar dulu nih Coach Getty, Kang Firman ya. Ada Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Doni, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Rudi. Iya, Pak Doni. Ada Coach Getty, ada malam, Firman Pak Doni. Hamzah di Bandung. Halo, Coach. Selamat malam. Malam. Salam sehat ya, Coach. Salam sehat, Pak Doni. Ya, gini. Saya mau tanya kepada Mas Firman tadi selaku pembisnis itu produk dari kulitnya, Mas ya. Ini, saya mau tanya. Ketika kita pengen mendapatkan produknya jenengan, itu apakah sudah ada marketplace? Kita beli di semisal kayak Shopee atau kayak apa. Itu bagaimana kalau kita membuktikan kalau itu produk jenengan yang asli. Soalnya apa? Sekarang itu ketika ada, misal ada salah satu brand ternama yang itu selalu ada yang klaim untuk produk-produk yang KW atau yang guna-guna dalam mendapatkan produk jenengan yang asli. Terus apa yang membedakan produknya jenengan itu dari produk-produk yang lain, dan juga kelebihannya dari produk kulit yang lain itu seperti apa? Terus ketika itu harganya yang paling murah itu berapa, kayak ikat pinggang atau dompet atau sendal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni. Kang Firman, mangga. Di mana bisa dilihat dan bagaimana membedakan produk Anda asli dengan dibandingkan yang lainnya, dan ini kisaran harga. Memang sengaja saya pancing biar pendengar nanti yang menanyakan ini. Silakan Kang Firman. Kita itu dari marketplace sudah ada semua di Tokopedia, di Shopee. Shopee kita ada official, official store, terus dibeli-beli udah special store. Kita itu kalau misalnya ragu takutnya beli barang tiruan gitu, kita kan ada di Instagram Kabako itu, kabako.id. Nah, kita cantumin link tree-nya, jadi bisa langsung mengarah ke toko kita yang asli gitu. Gitu kan. Oke. Jadi kalau kisaran harga tadi ini kan membedakan itu produk kita, kita lebih mencocokkan si material kulitnya itu dengan produk kita. Misalnya untuk ID card kita pakainya kulit kerbau. Kalau karena lebih kaku, terus dijahit tangan, terus finishingnya itu lebih ada finishing burnishnya. Terus untuk sabuknya kita pakai kulit sapi yang tebal gitu. Nanti bisa kelihatan bedanya produk kita dengan produk yang lain gitu kan. Terus untuk yang terakhir, kisaran harganya ini. Kisaran harga itu kita ada produk aksesoris, kita itu mulai dari 50.000 sampai kita ada yang produk tas itu sampai 2 juta. Dari 2 juta sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta tas untuk, itu ya. Untuk tas ya. Si bahan kulitnya juga sih, kalau misalnya kulitnya impor yang mahal bisa lebih dari 2 juta, bisa sampai 5 juta. Kalau yang import ya. Itu tergantung materialnya juga ya. Itu tadi
semakin ya artinya ada hal-hal yang memang dipertimbangkan untuk sisi kualitas dan desainnya juga. Tapi yang paling ya atau yang bisa dikatakan produk unggulan dari Kabako yang menjadi favorit pelanggan apa ini, Kang Firman? Kita itu yang favorit itu ID card. Karena ID cardnya kita itu pakai kulit kerbau, dia kaku. Jadi untuk menahan si ID cardnya itu lebih aman gitu, Kang. Terus di bawah itu nggak akan penyok gitu. Oke. Ya itu tadi Pak Doni ya. Pameran itu. Ya, informasi dari Kang Firman bisa langsung dicek langsung di spill nih di beberapa marketplace-nya ini. Saya kembali ke Coach Getty. Coach tadi kerap menjelaskan bagaimana memaintain usaha kreatif handcraft seperti ini. Tetapi gimana sih kita memiliki kemampuan manajemen usahanya? Kan nggak semua orang bisa begitu. Ada yang betul-betul hanya terfokus pengrajin seperti itu, tapi manajemen usahanya gimana nih, Coach? Jadi pada saat kita memiliki bisnis, pertanyaan kita ini ada yang beli nggak sih nih, gitu kan? Ada pasarnya nggak sih? Ada segmennya nggak sih, gitu ya? Jadi kita harus punya strategi bagaimana kita mendapatkan prospek dari produk kita. Prospek orang yang suka, orang yang ingin untuk beli. Itu strategi pertama. Bagaimana mendapatkan prospek. Strategi kedua adalah bagaimana membuat prospek-prospek ini begitu dia lihat, begitu dia tanya, dia tertarik untuk membeli sehingga jadi customer. Jadi strategi kedua adalah bagaimana membuat prospek itu bisa jadi customer. Nah, strategi ketiga, ini baru bicara marketing. Bagaimana customer ini membeli kembali. Nah, itu yang ketiga. Bagaimana dia membeli kembali. Hari ini dia beli, besok dia lihat-lihat lagi, dia beli lagi. Karena dia suka dengan produk yang dibuat, karena cocok buat kebutuhan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana dia beli, sekali beli, nilai transaksinya selalu lebih. Hari ini dia belanja 100.000, besok dia belanja 200.000. Besok dia belanja 300.000. Kenapa? Lebih banyak barang yang dia beli. Lebih besar kualitas barang atau jenis barang yang dia beli. Sehingga dari situ kalau kita melihat bahwa satu customer aja 1 bulan menghasilkan lebih buat kita, dan kita bisa dapetin 1.000 customer 1 bulan, pasti omset kita meningkat. Karena kita punya strategi yang tadi. Yang terakhir adalah bagaimana kita efisiensi untuk bisa mendapatkan yang namanya profit margin yang luar biasa. Nah, begitu prospek banyak, customer banyak, PR kita adalah produksi. Bagaimana kita membagi produksi yang terpola, yang terstruktur sehingga efisien. Bagaimana memotong kulit sehingga tidak banyak barang yang kebuang, tidak banyak bahan yang tersisa. Bagaimana kita mengukur kalkulasi harga kita supaya harga kita itu menjadi bersaing. Jadi ini adalah poin-poin di mana seorang UKM tuh harus ngerti, bukan cuma ngejual. Bagaimana mencari pelanggannya, bagaimana memproduksinya dan memprosesnya sehingga dia bisa dapat untung dan bisnis ini menjanjikan buat dia. Itu konsep manajerial awal bagi kita pebisnis yang di awal kita baru yang penting kita jual produk dulu gitu. Berdagang dulu. Nanti bagaimana supaya mindset kita bangun menjadi pebisnis, setelah kita berdagang punya profit, baru bertahap rapikan sistem, rapikan pola kerja, rapikan tahapan-tahapan kerja yang terukur sehingga kita dapetin omset yang jauh lebih besar dengan profit yang jauh lebih besar. Bertahap. Jangan dari awal kita mau profit tapi kita nggak pernah merapikan proses kerja. Dari awal kita mau punya pelanggan banyak, tapi kita tidak punya strategi bagaimana menarik pelanggan dari sosial media. Memaintain itu tadi. Benar, Bang Rudi. Nanti ini yang saya tanyakan ke Kang Firman nih, bagaimana memaintain hubungan dengan pelanggan, karena itu penting juga salah satu kiatnya. Tetapi kita break dulu nih, Coach Getty, Kang Firman ya. Dan silakan pendengar, nanti kami undang Anda kembali di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kembali dialog kita di malam hari ini dengan tema Kabako, usaha kreatif kerajinan kulit juara dari Bandung, bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan narasumber kami melalui aplikasi Zoom, Firman Hamzah, pemilik usaha Kabako Handcraft di Bandung, Jawa Barat. Dan silakan kami undang Anda kembali pendengar di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. Saya ingin ke Kang Firman kembali nih.
menyinggung tadi yang disampaikan Coach Katie tentang konsumen ataupun pelanggan. Sejauh ini bagaimana Kang Firman atau Kak Bako ini menjalin hubungan dengan konsumennya atau pelanggannya? Kalau dulu itu karena saya biasanya online ya Kang, jadi kayak kaku gitu kalau ketemu konsumen tuh kayaknya takut itu. Ini takutnya marah-marah atau gimana gitu. Tapi sekarang itu karena udah kita dapat bimbingan juga pertama dari Coach Getty itu, jadi kita itu kayak anggap aja temen sendirilah gitu. Misalnya kita udah kenal, bagaimana chattingan misalnya di Instagram, ini pengen barang ini nih, ya kita kasih rekomendasi misalnya kulitnya ini yang bagus, benangnya ini yang bagus, terus modelnya ini yang bagus. Jadi kita ajak ngobrol aja kayak teman sendiri gitu Kang. Jadi gitu kayak lebih dekat gitu kita dengan konsumen gitu. Jadi ada nilai plusnya di situ. Iya, jadi ada hal yang trik strategi yang memang disampaikan dan dijalankan untuk bagaimana selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen tadi. Kita ke pendengar lagi nih Coach Katie. Ada Pak Agung di Jakarta. Malam Pak Agung. Selamat malam Mas Rudi, Coach Getty dan Pak Safar ini alhamdulillah. Pak Firman Hamzah. Pak Firman Hamzah, assalamualum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau kita berdagang, apalagi spesial kelas UKM itu kan sekarang banyak ya berjamur karena yang di PHK Masar rata-rata membuka UKM ini sekarang. Jadi banyak di pinggir jalan aja banyak. Ini menandakan bahwa ekonomi digerakkan rata-rata oleh UKM ini. Iya. Sehingga walaupun kita ini berdagang berusaha menjual barang, kelihatannya pembeli itu dibagi-bagi akhirnya kepada beberapa UKM yang telah bangkit ini, ada beberapa banyak ini. Jadi kalau kita berdagang saat ini, terutama UKM harus lebih rajin, lebih ulet, jangan mudah menyerah, putus asa. Karena walaupun pembeli itu terbagi, nanti pada akhirnya juga yang dapat customer itu yang gigih itu, ulet. Dia bisa bertahan lama. Kalau bisa sampai punya cabang-cabang. Kan itu membanggakan. Hasil jerih payah. Kalau punya cabang-cabang itu membanggakan. Dan jangan lupa, kayak saya dulu berdagang dari UKM, itu dulunya saya kalau sudah dapat keuntungan, tidak langsung buka cabang, sudah kumpulin duit, membeli rumah-rumah dikontrakin. Karena apa? Karena nanti kalau dagang lagi sepi, justru pemasukan dari rumah-rumah yang dikontrakan itu. Jadi itu backupnya usaha. Karena kalau dagang itu walaupun UKM kita punya, nggak selamanya ramai Mas pembeli itu. Kadang ada masa sepinya panjang. Nah, kalau kita punya rumah yang dikontrak-kontrakan, karena kita tidak membuka cabang dulu, tapi kita menabung dari hasil jerih payah, dibeli rumah-rumah dulu, akhirnya bisa menalangi kalau lagi sepi itu dagang. Akhirnya UKM-nya bisa buka terus sampai sekarang, kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa sedikit menambahkan atau menanggapi apa yang disampaikan Pak Agung ini, Coach Katie. Silakan. Kalau kita jadi UKM, pada saat kita lagi punya pasar sepi, harusnya kita punya strategi lain. Makanya saya menganjurkan kalau kita membuat sebuah produk atau sebuah strategi gitu ya, kita ada yang namanya bisa dapat uang harian, kita bisa kendalikan uang yang kita mungkin collect mingguan atau bulanan. Nah, ini akan membantu cash flow. Jadi sebenarnya yang saya coaching adalah teman-teman UKM bisa membuat perencanaan kas ya, alur kas, arus kas itu dengan terprediksi, terencana. Apalagi kalau kita mengerjakan project yang banyak tapi baru dibayar by termin. Itu bagaimana kita ngelolanya, bagaimana kita bisa menggunakan cash itu sangat bijak ya, karena kadang-kadang UKM itu ya duit usaha, duit dia ya duit usaha, jadi nggak ada perbedaan antara duit personal, duit pribadi dengan duit bisnis. Nah, di sini harus kita bedakan, dan saya biasanya menyarankan pemiliknya ngambil gaji tiap bulan. Kalau perusahaan yang dia bangun ini nggak bisa bayar gaji ke dia, ya dia akhirnya juga nggak bisa punya pengelolaan uang yang rapi, dan akibatnya produksinya terhambat. Dia pinjam uang,
akhirnya uangnya kepake buat kebutuhan harinya dia, kebutuhan hariannya dia. Padahal bisnisnya bagus. Baik. Jadi disinilah saya menganjurkan para UKM tuh harus pede, jangan mau diutangin. Karena kita modalnya terbatas ya bayar cash di depan. Ya, harus gitu. Berputar terus di situ. Iya, nah ini yang kadang-kadang UKM karena sangat polos gitu ya. Jadi dipesen dulu banyak-banyak, kesannya ini nggak dibayar, ngilang. Aduh, kesian. Ada yang tega ngebohongin UKM gitu. Jangan sampailah hal itu terjadi. Oke, saya ke Kang Firman kembali. Kang, kalau saat ini jangkauan pasarnya sudah keluar Indonesia kah atau sudah ada konsumen di luar negeri, gimana? Sudah Kang, kita beberapa kali ada sempat dari luar juga yang order. Kemarin itu dari Inggris. Wow. Terus mana lagi? Australia. Jadi sudah dikenal di sana. Caranya gimana supaya produknya itu bisa dikenal oleh pangsa pasar baru di luar negeri nih, Kang? Yang pertama itu kita di Instagram itu biasanya sih langsung ngechat gitu. Misalnya lihat produk kita tertarik, ya ngechat. Terus order kemarin itu dari Inggris. Nah, sempat ada dari orang luar juga, tapi dia kebetulan lagi posisinya di Bali gitu. Jadi dikirimnya ke Bali. Terus yang kedua itu dari Google. Dari Google itu kemarin berapa kali. Jadi orang luar itu lagi liburan ke Bandung misalnya, dia itu lagi searching misalnya di Google nyari produk-produk kulit atau produk handcraft. Ya. Nah, Kabako itu kebetulan misalnya dapat target dia. Nah, dia cobain mau hubungi, mau berkunjung, mau lihat workshopnya gitu. Nah, di situ ada konsumen gitu dari Google sama Instagram. Iya. Kalau di Kabako ada berapa personal sih atau berapa karyawan? Iya, karyawannya yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Kang Firman. Kalau untuk yang tetap itu kita ada admin 2 sama produksinya ada 3. Kecuali kalau misalnya ada proyek besar kita panggil freelance gitu, Kang. Oke. Ya, jadi tetap bisa melayani proyek besar sekalipun ya. Nah, iya betul. Kang Firman, boleh dikasih tahu nggak juara di mana aja? Nah, itu karena prestasinya ini. Iya, judulnya juga juara ini. Iya, kasih tahu saya juara di sini, dan alhamdulillah dipercaya. Nah, itu Kang Firman. Di mana itu? Biar yang pertama itu kita di Good Design Indonesia. Wow. 2022. Terus di Dekaranas Award tahun 2023 juara 3. Terus UMKM Award juara 1 di Kota Bandung ya. Jawa Barat. Oh, Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Wah, luar biasa ini. Prestasinya ini nggak main-main ini. Ya kan? Nah, Coach Getty, dari penjelasan Kang Firman seutuhnya tadi, sebenarnya industri kerajinan kulit terutama itu apakah memang masih terbuka lebar di kedepannya nih? Tetap masih, karena kita melihat import kulit itu ke sini juga masuknya besar. Ya, produk-produk yang di mall itu sepatu gitu ya, dompet, tas, ya ikat pinggang, itu luar biasa barang import. Dan memang kalau kita lihat produk-produk lokal UKM itu sangat bersaing. Cuman mungkin belum terekspos dengan benar. Ya, nah ini mungkin teman-teman yang memang menyukai produk UKM atau teman-teman yang menyukai produk-produk kulit nih boleh lihat ya. Kita banyak banget ya. Saya punya binaan satu nih Kabako di Bandung, ada juga yang di Jogja gitu ya, kulit, bikin tas gitu ya. Dan selalu ibu ini selalu bisa berkomunikasi, nanya kalau ada keperluan dengan saya gitu ya. Dan dia waktu kemarin produk dari pendampingan kementerian dia juga ikut lagi. Jadi kita sering ketemu gitu. Karena memang UKM ini sangat aktif di aktivitas kementerian, acara-acara kementerian, dan ini dalam waktu dekat ini akan ada Inakraf gitu ya. Kabako ikut nggak nih Kang Inakraf besok? Ikut Kang. Ikut. Ini jendela atau jendela handmade-nya Indonesia itu ya. Yes, karena itu mendekati Lebaran gitu ya, kalau nggak salah tanggal 5 sampai tanggal 9 Februari. Dan itu produk-produk UKM unggulan dan khususnya craft, fashion gitu ya, itu pasti dicari-cari itu ditunggu-tunggu. Iya.
Ya, ditunggu-tunggu. Jadi kalau datang di awal dapat produk yang lebih baru, kalau datangnya terakhir udah habis. Iya, hari keempat, hari ketiga udah habis. Itu inakraf itu. Oke, ini sudah sangat tipis banget waktu kita ini, Coach Geti. Tapi saya masih ingin satu pertanyaan lagi ke Kang Firman nih, Kang. Atau ke depan bagaimana untuk bisa memperluas lagi brand dari Kabaku ini? Apa yang akan dilakukan nanti nih, Kang? Sekarang itu kita udah mulai kembali lagi ke produk sepatu, Kang Rudi. Kemarin itu kan sempat vakum dari semenjak COVID. Ya. Jadi kita itu mau bikin fokus lagi ke produk sepatunya sepatu yang premium. Rencananya kita bundling dengan produk-produk aksesoris sama kayak tas atau ikat pinggang gitu. Wow. Sukses. Pokoknya ditunggu selalu ini kehadirannya, karena desain ataupun juga kualitasnya pun dengan label juara itu nggak kaleng-kaleng lah ini. Oke, Coach, terakhir. Yes. Sekaligus tutup dari obrolan kita, pesan untuk pengusaha UMKM lainnya, tetap semangat, tetap inovatif. Ya. Apa yang harus dilakukan? Jadi kembangkanlah produk bahan baku dari produk asli Indonesia. Kearifan lokal ini perlu dibangun. Kulit gitu ya, anyaman, rotan, ya, bahan baku yang di sini banyak ya tersedia, dan kalau kita mau kreatif, kita bisa cari uang, kita bisa membuat penghidupan buat diri kita dan orang di sekitar kita, ya, kayak batik gitu ya, terus tenun, songket, itu udah menjadi ciri khas kita. Kenapa kita mencari hal-hal yang ngikutin dari bisnis-bisnis di luar negeri? Kita udah pasti ketinggalan karena kita ngikutin. Nah, siapa yang akan mengembangkan yang namanya budaya Indonesia, produk Indonesia kalau nggak kita? Ya. Jadi jangan berpikir saya kerja dengan gaji segini. Loh, kalau Anda jadi UKM, gaji top level dari sebuah korporasi pun akan lewat untuk Anda bisa memanfaatkan kemampuan Anda dalam mengembangkan produk kearifan lokal sehingga itu menjadi kebanggaan Indonesia. Itu aja, Bang. Oke. Baik, Coach Geti, Kang Firman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di malam hari ini. Sukses, Kang, ya. Untuk usahanya kita terima kasih, Kang. bisa barunya nanti. Terima kasih, Bang Rudi. Baik, terima kasih Coach Geti, dan terima kasih pendengar yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali Selasa depan tentu dengan tema yang berbeda. Selamat malam.